Hey, aku lagi Mas Story Gamer. Kita lanjutin part 2 dari cerita Yu-Gi-Oh! Masa SMA, mumpung masih seru-serunya. Nah, jadi terakhir kali aku cerita apa? Six Samurai. Six Samurai sama teman-temanku yang langgananku. Mas Maxi, Mas Chris, Mas Nico. Sama aku berempat biasanya mainnya. Kemudian ada juga anak-anak SMA. Kalau nggak salah atau kakak kelas gitu. Ada satu orang yang aku ingat pernah nyoba main hero. Soalnya mainnya kayak seru banget. Wah, aku aktifin emergency call, H, hit it hard, segala macamnya. Padahal ya decknya nggak terlalu bagus. Aku nyoba pakai hero juga akhirnya, tapi kayak mati terus monsternya. Monsternya lemah soalnya, kayak Burstinatrix, Evian 1000 berapa coba. Nah yang paling kuat tuh cuma Sparkman doang. Sparkman dan Clayman. Sparkman attack 16. Waktu itu aku pernah nyoba juga pakai deck normal monster, terus pakai skill drain, jadi normal monster beatdown. Ini tuh mungkin setelahnya keluarnya Gene Warwolf yang attack 2000, Frosto yang attack 26, mempower creep attacker 19 sama Summon Skull attack 25. Tapi ya kurang efektif. Kayaknya waktu itu cuma wacana doang aku bikinin deck listing, tapi nggak jadi tak buatin betulan. Aku belajar salah satu konsep card advantage dari temanku yang dia pakai Chainsaw Insect, monster bintang 4, attack 24. Tapi kalau dia battle, setelah damage step, kalau nggak salah, lawan ngedraw 1. Jadi attack-nya tinggi, tapi kamu ngasih draw 1 untuk lawan. Kamu bisa sih, kalau kamu lawan Chainsaw Insect, terus kamu yang nge-crash draw 1, tapi pada saat itu di mana normal summon masih 1, kemudian special summon masih agak jarang, dan decknya semua orang campur sari, itu attack 24 itu lumayan gede gitu. Jadi untuk playground, tanda kutip playground Yu-Gi-Oh! Chainsaw Insect itu berguna, dan itu mungkin salah satu ace-nya dari Mas Chris, dia yang punya. Mas Chris ini yang sama dengan yang beli Cybersaurus Ori, kemudian bangga banget nih Cybersaurus ku Ori dong gitu. Tapi orangnya baik menurutku. Chris baik, Maxi baik, Nico doang yang rada gendeng. Apapun. Pada saat itu aku juga ingat ada satu orang yang pakai deck meta. Ini kakak kelas tapi anak SMA gitu ceritanya. Dia pakai gadget. Gila kan? Gadget yang berfokus pada 1-for-1 removal macamnya Bottomless Trap Hole, Smashing Ground Fissure, dan segala macamnya. Kemudian dia pakai gadget untuk meng-keep up card advantage, normal summon gebuk, normal summon gebuk, normal summon gebuk. Itu dia pakai Ultimate Offering ini sebelum di ban. Kalau kamu baca sekarang, Ultimate Offering itu efeknya bisa kamu aktifkan di main phase-mu ataupun di battle phase-nya lawan. Nah ini si kakak kelas ini ngaktifin efeknya Ultimate Offering di battle phase-nya sendiri untuk play around Mirror Force. Jadi kalau aku Mirror Force ya dia bisa nyerangnya lebih banyak. Tulisannya pada saat itu emang begitu sih, tapi efeknya dari awal itu cuma bisa diaktifkan di main phase-mu ataupun battle phase-nya lawan. Jadi aku fuck over karena anime logic dan teks kartunya sampah. Sebelumnya dulu waktu zaman SD, dan aku nggak ingat ini aku cerita atau belum kemarin di cerita Yu-Gi-Oh! SD. Di zaman SD itu gini, Waboku namanya. Trap card yang bikin kamu nggak terima barrel damage. Pada saat itu tulisannya any damage become 0. Tapi nggak ngomong kalau monsternya nggak hancur. Memang efeknya harusnya monsternya nggak hancur, tapi nggak ditulis. Gitu. Jadi ketika aku ngadepin Waboku, efek yang tidak ditulis adalah efek yang benar. Sementara ketika aku ngadepin Waboku, efeknya nggak ditulis bahwa monsternya hancur. Harusnya monsternya hancur, tapi nggak hancur. Ketika aku ngadepin Ultimate Offering, harusnya nggak bisa disummon saat itu, tapi disummon. Ya, aku punya ingatan yang jelek dengan kartu-kartu sebelum PSCT. Jadi aku sangat bahagia bahwa PSCT itu mengklarifikasi terutama 2 kartu bullshit itu. Kenapa aku kok fuck over karena Waboku dan karena Ultimate Offering? Anyway, mungkin kakak kelas ini juga nggak tahu kalau Ultimate Offering nggak bisa diaktifin di battle phase-nya dia. Kalau kamu masih main, Mas siapapun aku nggak tahu namanya, semoga kamu udah tahu. Zaman dulu ruling emang kayak begitu. Kayak di episode sebelumnya aku bilang soal Solemn Judgment kan, Jinzo di Solemn Judgment bisa atau enggak gitu. Itu juga nggak tahu kan akhirnya. Ya, adanya begitulah. Seperti itu.
Jadi waktu aku pakai deck Six Samurai itu lumayan ini sih. Tapi ini setelahnya lawan kakak kelas itu, karena aku pikir dari kakak kelas Ultimate Offering, bagus. Aku punya satu Ultimate Offering, tak bawa di Six Samurai untuk bantu swarming field, karena kan kamu terbatas satu normal summon. Sementara waktu itu belum banyak cara special summon, atau minimal belum banyak cara yang aku tahu. Jadi ya susah untuk swarming field. Kalau kamu nggak open Six Sam plus Grandmaster, kamu susah untuk open 2 Six Sam yang bisa langsung swarming. Tapi ya begitulah ceritanya. Nah, pas Force of the Breaker datang, kemudian ada upgrade untuk deck Six Samku, aku banyak fokusin ke situ sih. Waktu itu si Maxi ini nyoba pakai Crystal Beast ceritanya. Waktu itu namanya Gem Beast, nama palsunya, tanda kutip nama palsunya. Nah, aku bingung karena dia nyobain deck, tapi decknya tuh kertas HVS semua. Aku nanya, itu kenapa decknya kayak begitu? Katanya Maxi, iya ini namanya proxy gitu. Sebelumnya ada beberapa kali memang dia pakai proxy di decknya, karena dia decknya dari awal pakai sleeve. Jadi kartu Yu-Gi-Oh-nya face-nya tuh dibalik. Kemudian di sini dikasih kertas, potongan kertas ditulis nama kartu yang aslinya. Jadi dia yang ngajarin aku caranya proxy pakai kartu ini. Kemudian dia one step further, proxy seluruh decknya pakai kertas HVS, dikocok buat bayangin kocok kertas HVS lah kayak apa bentuknya. Nah, dia bilang mau ngetes deck, enggak, ya lah mainlah sama aku gitu. Dan terbukti Gem Beast itu dari zaman dulu sampai sekarang Gem Beast itu selalu jelek. Mau dibilang apa gitu lah, pokoknya cerita kayak gitu. Tapi aku belajar ilmunya proxy itu tuh dari Maxi, seperti itu ceritanya. ya kalau anak kecil wajar lah ya, semua satu deck literally di proxy pakai kertas, karena emang kamu mau beli semuanya. Nggak mungkin dong. Nah, terus dia coba, akhirnya kurang bagus. Ya nggak heran sih gitu. Aku nggak terlalu mikirin, karena waktu itu Force of the Breaker lumayan keren, ada kartu-kartu yang recruiter untuk field spellnya, Harpy Queen, discarding, adding Harpy's Hunting Ground. Apa tuh namanya? Yang tarik ke Legendary Ocean, Gravekeeper's Recruiter, Gravekeeper's Commandant, terus Captain Gold dan kawan-kawannya yang semuanya tuh attack-nya plus field itu jadi 2-1, dan itu lumayan menarik untuk bikin wacana deck hero, deck Harpy, deck Umi, salah satu structure deckku yang water. Tapi akhirnya nggak jadi sih, cuma wacana doang. Ya udah, apapun. Kemudian habis itu nggak lama naik kelas 3. Di kelas 3 itu Tactical Evo datang. Tactical Evolution datang gitu. Chris bilang sama aku, Gemini. Ya Gemini lah bacanya waktu itu. Gemini, monster Gemini harus di normal summon 2 kali baru dapat efeknya. Normal summon 2 kali. Jadi kamu kayak normal summon kemudian angkat lagi, normal summon lagi. Enggak, harus normal summon 2. Ya how? Gimana ceritanya kamu menormal summon monster yang udah ada di field? Sampai sekarang pun aku masih bingung soal Gemini, sumpah. Untung mekanik itu nggak pernah catch on, karena efeknya juga jelek-jelek. Ada sih beberapa yang keren namanya, kelihatannya, tapi ya Gemini Spark pakai Neos Elios itu yang paling mendekati meta, dan itu bukan karena Neos Elios itu efeknya bagus. Anyway, walaupun si Chris ini tuh kayak heboh soal Gemini gitu, aku fokus pada ada alien baru, aku mau nyoba pakai alien, terus aku sempat bikin alien Venom, padahal akhirnya cuma Phenomenon Turbo. Waktu itu aku mikir mau bikin Phenomenaga tapi nggak punya Rise of the Snake Deity-nya, nggak punya Phenomenaga. Punya kayaknya, Phenomenaganya punya tapi Rise of the Snake Deity-nya yang nggak punya. Jadi gimana caranya juga aku summoning Phenomenaganya, plus impractical juga. Sementara Phenomenon itu bisa direkrut pakai banyak Mystic Tomb. Pada waktu itu aku mikirnya tribute summon, padahal harusnya bisa special summon langsung dari deck. Attack-nya 0 apa tanda tanya, aku lupa. Nah, ingat. Pokoknya jadi aku fokus pada alien plus Phenomenon, karena Phenomenon itu kan ngitung reptile gitu. Akhirnya ya Phenomenonnya ini bagian lemahnya, jadi aku pikir oke, tak potong. Aku bikin deck alien murni
belajar tentang counter. Counter itu apa gitu. Karena pada saat itu aku taunya counter trap card. Jadi artinya counter itu membalas. Bukan count hitung penghitung, tapi pembalas jadinya. Baru di situ aku belajar, counter itu tuh literally kayak biji manik-manik gitu. Nah, pada saat itu kemudian aku jadi, aku mau nyoba pakai deck alien ini, kayaknya lucu, gimmicky gameplaynya. Jadi aku bikin pakai sedotan dibelah dua, kemudian dilipat segitiga. Nih, counter bikin akhirnya jadi satu tutupan kayak Tupperware, cukup lah untuk main counter. Waktu di testing, ya akhirnya sampah juga karena alien. Kenapa nggak pakai Six Samurai aja? Apapun lah. Tapi dari situ aku jadi seneng untuk make deck yang rada gimmicky jadinya. Counter ceritanya kayak invasi alien, kamu menyebarkan counter sel-sel yang mengkorap sana sini. Plus A-cell breeding device atau A-cell duplication device waktu itu ya. Artworknya lumayan keren. Ini setelah gelas atau belum sih? Kalau kronologi peristiwanya agak sedikit beda-beda di kepalaku, tolong dimaafkan karena zaman SMP itu udah literally setengah hidupku di atasnya. Udah lewat 15 tahun, 17 tahun, nggak ingat udah bahkan. Mungkin kayak gitu. Nah, kemudian dari idenya Maxi, aku pikir kalau aku bikin proxy, tapi bukan literally kertas HVC potong. Gimana kalau aku bikin proxy, nyari gambar dari internet, kemudian aku print, kemudian aku tempel di kartu aslinya. Itu kan lebih bagus. Aku sempat minta ngeprint pakai kertas foto gitu sama temanku waktu itu, tapi kertas foto tebel, glossy, nggak enak buat ini. Jadi aku pikir, pakai kertas HVC aja ngeprint sendiri gitu. Terus ini waktu zaman datangnya Gladiator's Assault gitu, jadi aku pikir, nyoba Cloudian featuring Sanctuary in the Sky karena Cloudian semuanya fairy. Dan jadi aku udah mulai belajar tag option itu tuh sejak zamannya Tactical Evo. Featuring Phenomenon. Ini Cloudian featuring Cloudian, mau ngomong apa? Cloudian sebagus apa sih? Cuma spamin counter, cuma bikin bingung pada saat itu. Aku nyoba narik Gladiator Assault, dapatnya Gladiator Beast. Waktu itu namanya Gladial Beast. Akhirnya aku bikin deck itu dan lumayan bagus, tapi kayak boring lah, nggak terlalu gimmicky. Jadi aku pengen nyoba bikin Cloudian yang nggak cukup kartunya, jadi aku banyak yang ngeprint gitu. Waktu itu, ini kelas 3 awal ya, kelas 3 semester 1 awalan gitu ya. Aku mau playtest gitu saat itu. Terus ada satu orang teman, Cipto, itu datang ngeliatin main apa sih? Main Yu-Gi-Oh! Mau dong ikut dong, kamu bisa? Nggak bisa? Yaudah nih diajarin deh sama Maxi sama Chris, ngajarin Cipto main gitu. Itu sama aku. Terus ada beberapa orang juga yang ngeliat rame-rame, nonton yuk, sosok ikutan kayak gitu. Nah, aku main sama Cipto itu, sorry loh Mas Cipto, halo. Kalau kamu nonton ini, halo. Sorry banget waktu itu aku main Yu-Gi-Oh-nya nggak sabaran. Soalnya aku gatel pengen nyobain deck. Jadi aku ketika combo, standby phase, ini tambah satu. Nah, Ciptonya nanya, tambah satu maksudnya gimana gitu. Ya nggak penting, pokoknya ikutin aja. Aku bilang kayak gitu. Dia orangnya sabar banget loh sama aku, baik banget. Oke, gitu. Aku cuma hitungan counter, padahal counternya nggak dipakai buat apa-apa juga. Karena deck ini nggak punya win con. Cloudian nggak punya win con. Kenapa nggak kamu bawa Gladiator Beast aja? Anak SMP emang aneh-aneh. Gitu. Kemudian, nih sekelompok orang yang nggak main Yu-Gi-Oh dan cuma iseng doang ngeliat. Ketika dia ngeliat aku pakai kartu yang aku proxy sendiri, aku print sendiri, kemudian aku tempel, mereka ketawa. Mereka emang dari awalnya nggak suka aku gitu. Jadi ketika nonton di situ tuh pada dasarnya cuma nonton mau melihat aku misplay di mana gitu supaya bisa mereka ketawakan. Padahal mereka nggak main Yu-Gi-Oh sama sekali, tahu itu apa juga nggak. Gitu, ketawa orangnya ngelihat aku main proxy, bilang, lu main proxy, kalau gitu mah gue juga bisa. Bitch, kalau kamu memang bisa, buat deckmu sendiri. Yang ngetawain itu namanya Andrew Wibawa. Aku nggak akan pernah lupa. Orang brengsek kayak begini. Masalahnya gini, pertama, kamu tahu nggak card pool-nya apa? Kamu tahu nggak yang harus di-print apa, rasio dan segala macamnya? Kamu bahkan tahu nggak mau bikin deck apa yang kamu print sendiri? Nggak tahu. Yang kedua, kamu tahu nggak berapa banyak uang yang udah aku habiskan buat beli kartu Yu-Gi-Oh ini, dan karena nggak dapet jadi aku print sebagai last resort. Tahu nggak? Udah habis jutaan untuk kartu palsu.
Zaman sekarang udah lebih enak sih, kalau kamu mau proxy mending ngeprint sendiri aja. Kualitasnya hampir indistinguishable. Dan kalau kamu main pakai kartu asli, saranku ini tips aja. Yang kartu proxy-nya itu depannya aja, belakangnya dibiarin putih polos. Supaya nggak ketukar antara kartu proxy sama kartu asli. Kemudian kalau kamu pakai kartu proxy, jujurlah ketika main sama siapapun itu. Tapi cuma bisa untuk main casual for fun aja, karena kalau kamu turnamen harus kartunya asli semua. Jangan kamu selipin ke situ, nanti didiskualifikasi, nanti malah di-ban dari toko sana sini. Tapi kalau untuk main-main biasa, toko biasanya nggak peduli. Gitu. Jadi kalau kamu mau proxy, depannya aja, belakangnya nggak usah. Kartu proxy sekarang udah murah banget kok. Kalau cuma depannya doang, paling kisaran harga 600 sampai 700 rupiah per lembar. Kalau bolak-balik bisa 1000 sampai 1500 gitu. Nah, jadi si Andrew Wibawa ini seolah-olah mau menyalahkanku, mengolok-olok dan mengejekku karena aku pakai kartu proxy setelah habis jutaan rupiah nggak dapet kartu yang betulannya. Kartu betulan, kartu KW betulan maksudnya. Gitu. Aku juga bisa. Aku juga bisa dong ngeprint begitu. Aku cuma mau bilang, bitch, kalau memang kamu juga bisa, kerjain. Apa sih masalahnya dengan orang ini? Sumpah. Main aja enggak. Bahkan tahu itu game apa namanya aja enggak. Tapi sok banget gitu. Aku udahlah, kayak begitu capeknya ngadepin sama orang-orang kayak begini. Tolong kalau kamu jadi orang, melihat orang lain melakukan sesuatu hobi atau permainan atau apapun yang kamu nggak tahu sama sekali, ketika kamu melihat sesuatu yang aneh dan segala macamnya, yang unik, yang mungkin nggak masuk akal, ngapain kamu begini, itu tolong diam dan mengamati. Itu aja dulu, diam, mendengarkan, mengamati. Supaya nggak usah sok-sok pinter untuk hal-hal macam ini, apalagi kalau kamu nggak tahu alasannya kenapa orang melakukan itu. Ya, kamu bisa ngeprint sendiri kartunya. Ya, no shit, kamu bisa ngeprint sendiri kartunya. Oke? Aku juga ngeprint sendiri itu bukan karena aku mau, tapi karena emang nggak ada duitnya. Karena emang udah berusaha buka dan nggak dapet kartunya. Oke? Plus kartunya palsu juga, jadi nggak usah mempermasalahkan soal itu deh. Aku punya banyak deck lain yang asli yang nggak ngeprint. Sekalinya aku bawa decknya, aku bawa proxy print sendiri, kamu ngomongin kayak begitu. Bajingan namanya. Sorry lah kalau aku kesal begini. Aku cuma, udahlah, biarin lah. On a positive note, jadi itu triknya kalau kamu mau proxy. Di toko-toko online sekarang udah menyediakan jasa proxying juga. Lebih bagus kualitasnya daripada kamu ngeprint sendiri, gambarnya jelek, plus lemnya belepotan juga. Mending di-printkan aja udah langsung sama dia asli. Pakai cardcore yang udah bener-bener ketebalannya udah bagus gitu, tapi belakangnya polos putih aja, biar nggak ketuker. Terus udah deh, silahkan rancang deckmu sendiri, bikin ini itu, seperti itu. Jadi itu cerita Yu-Gi-Oh! Di zaman SMP. Ini sekitaran SMP awal kelas 3 semester 1 lah. Mungkin sekitar setengah awal, karena setengah ke belakang itu udah mulai persiapan UTS, UAS, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kemudian semester 2-nya penuh dengan ujian sekolah, ujian negara, ujian praktek, masih ada mid semester lagi. Kelas 3 semester 2. Jadi udah nggak sempat main, udah bener-bener blank total. Setelah itu masuk SMA, tapi masuk SMA itu di awal-awal karena nggak ada yang main Yu-Gi-Oh juga, jadi aku nggak pernah bawa lagi decknya, udah nggak main di luar gitu. Kemudian ya cuma mainnya tuh paling cuma kayak ngocok kartu sendiri di rumah, terus berusaha combo-combo tapi nggak ada lawannya. Ya, nggak terlalu seru kan jadinya. Nah, kemudian karena ada masalah pribadi ini itu akhirnya akhirnya nggak jadi nggak lanjut gitu. Baru belakangan aku balik lagi ke SMA itu, aku lihat ada orang main Yu-Gi-Oh! Terus aku nanyain deck apa, deck sinkro. Sinkro apa? Oh iya. Terus beberapa tahun kemudian aku pas ada urusan lagi di sekolah, aku lihat Exis. Exis? Dulu terakhir aku sinkro. Iya, ini Exis yang baru, yang warnanya hitam, caranya kamu harus overlay blah. Udah ribet, aku nggak mau main Yu-Gi-Oh! Gitu. Jadi akhirnya aku nggak main Yu-Gi-Oh! Sampai belakangan banget. Kamu mau tahu gimana ceritanya aku akhirnya nyoba balik ke Yu-Gi-Oh! Lagi dan awal-awal main di Master Duel gimana, seperti apa ceritanya? 1000 subscriber, aku lanjutin ceritanya.
Terima kasih udah 500 subscriber, dan aku rasa aku harusnya gabungin ini jadi satu dengan cerita Yu-Gi-Oh! SMP di part 1 ya, tapi aku pikir panjang juga dan kalau digabung waktunya terlalu panjang. Jadi kita potong aja. Lagian ketika recording ini, aku kan tinggal sedikit lagi udah 500 subscriber. Jadi walaupun aku bagi jadi part 1 dan part 2, akhirnya, karena memang konten Yu-Gi-Oh! Di SMP itu memang banyak, jadi harus dibagi part 1, part 2. Ya, terima kasih atas dukungannya, dan kalau kamu mau dengar cerita Yu-Gi-Oh! modern, nanti di 1000 subscriber. Makanya bantu dengan cara like, comment, share, subscribe, terutama share dan subscribe, supaya kita cepet-cepet sampai 1000 subscriber, baru aku lanjutin cerita Yu-Gi-Oh! Di zaman modern. Makasih udah nonton. Bye-bye.